semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi, sekarang masuk di tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Hari Senin, tanggal 15 Februari 2021. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya, jaga kondisi kesehatan. Dan jangan lupa seperti biasa, sholat subuh, kemudian sarapan, mandi, mengerjakan sholat duha, dan olahraga pagi ya. Sekarang dibuka bukunya, pembelajaran 4. Sudah siap? Kita mulai ya. Pembelajaran 4. Ayo membaca. Bacalah bacaan berikut. Ayah memelihara burung merpati. Benny memelihara ayam. Setiap sore ayah dan Benny memberi makan hewan peliharaannya. Burung dan ayam memiliki sayap. Burung dapat terbang tinggi sedangkan ayam tidak dapat terbang tinggi. Ayo berdiskusi. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada bacaan? Sebutkan nama-nama bulan yang disebutkan pada bacaan. Ada berapa nama bulan yang tidak disebutkan? Coba tuliskan nama-nama bulan yang tidak ada pada bacaan. Berikut adalah nama-nama bulan dalam 1 tahun. Dapatkah kamu menyusun nama bulan sesuai dengan urutan yang benar? Nah, di sini ada nama-nama bulan tapi belum berurutan. Sekarang kita urutkan, lihat gambar yang di sampingnya ya. Saat menuliskan nama bulan, ingatlah untuk menggunakan huruf kapital, seperti saat menuliskan nama hari dan awal kalimat. Kita lihat ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Lihat ya penggunaan huruf kapital di awal. Bulan November adalah bulan ulang tahun Edo. Ibu bersiap membuatkan kue ulang tahun. Ibu membutuhkan telur, tepung terigu, gula, coklat, dan mentega. Untuk membuat kue yang enak, bahan kue harus ditimbang terlebih dahulu. Ibu menggunakan alat timbang seperti gambar berikut. Ibu membutuhkan 250 gram telur. Ibu mengukur menggunakan timbangan dapur. Berapakah angka yang ditunjuk oleh jarum timbangan? Perhatikan gambarnya. Jika kurang jelas di dalam video, dibuka bukunya, kita lihat ya, di situ jarum menunjukkan 500 gram. Apakah angkanya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ibu? Tidak ya, ibu membutuhkan 250 gram telur. Lalu apakah yang harus dilakukan ibu? Menambahkan telur pada timbangan ataukah mengurangi telur pada timbangan? Iya, betul, mengurangi telur pada timbangan. Selain telur, ibu membutuhkan bahan-bahan lainnya. Perhatikan resep berikut ini. Tepung terigu 300 gram, gula 200 gram, mentega 150 gram, coklat 100 gram. Perhatikan gambar bahan di atas. Timbangan berikut, lingkaran bahan kue yang sesuai dengan ukuran berat yang dibutuhkan. Dilihat ya, ini gambarnya sesuai atau tidak. Selain itu juga teman-teman bisa mencoba mempraktekkan di rumah ya. Bahan-bahan untuk membuat kue ditimbang terlebih dahulu. Selanjutnya, tanyakan kepada orang tuamu pada bulan apakah hari ulang tahun ayahmu, ibumu, kakak atau adikmu, serta kakek dan nenekmu. Tuliskan informasi yang kamu dapat pada tabel berikut ini. Lalu temukan bulan ulang tahun keluarga temanmu. Adakah yang sama dengan bulan ulang tahun keluargamu?
Ini bisa kalian kerjakan ya. Sekarang kita masuk pembelajaran 5. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Bacalah dengan suara nyaring kalimat di bawah ini. Aku anak yang menaati peraturan di sekolah. Ayo membaca. Ini tulisannya menggunakan tulisan tegak bersambung ya. Sudah bisa kan ya teman-teman? Hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun Udin dan Beni mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Yaitu ada Lani, Udin, Beni, Siti, dan Dayu. Ayo mengamati. Berlari sangat menyenangkan dan menyehatkan. Berlari dapat dilakukan di lapangan atau tempat bermain. Berlari di dalam kelas tidak boleh dilakukan karena berbahaya. Banyak sekali macam gerak dalam berlari. Perhatikan gambar dan coba ikuti. Perhatikan gerakan anak dalam gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak ya. Setinggi apakah lutut anak pada gambar? Yaitu diangkat sedikit. Lihat gambarnya ya. Lakukan gerakan lari di tempat seperti gambar dengan hitungan 8 kali. 2. Perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Tidak juga ya, sama seperti gambar yang pertama. Setinggi apakah lutut anak pada gambar yang terangkat? Yaitu diangkat tinggi sejajar dengan pinggang. Lakukan gerakan lari di tempat dengan lutut terangkat dengan hitungan 8 kali. Yang ketiga, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, dia berpindah tempat ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Dari start menuju finish. Lakukan gerakan lari cepat menuju garis finish. Dan yang terakhir, gambar keempat, perhatikan gerakan anak pada gambar. Apakah dia berpindah tempat? Ya, dia berpindah tempat ya. Kemanakah arah berlari anak pada gambar? Lakukan gerakan lari zigzag seperti gambar dengan hitungan 4 kali ke kanan dan ke kiri. Apakah kamu dapat melakukan keempat macam gerakan lari seperti pada gambar sebelumnya? Coba lakukan macam gerakan lari semua bergantian. Lari di tempat, lari dengan lutut terangkat, lari cepat, lari zigzag. Lakukan gerakan lari dengan iringan lagu. Sekarang kita masuk di pembelajaran 6, materi terakhir di subtema 2. Masih semangat ya? Masih tetap dibuka bukunya? Ayo membaca, bacalah percakapan berikut. Ayo teman-teman kita baca bersama-sama. Pada waktu istirahat, Siti, Dayu, dan Beni bermain di lapangan. Di dekat lapangan ada kolam ikan kecil. Siti dan Dayu sedang mengobrol. Sedangkan Beni melihat ikan di dalam kolam. Siti, aku senang sekali belajar tentang peraturan yang ada di sekolah. Jadi aku makin tahu hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dayu, betul sekali Siti. Beni, selain itu aku juga suka belajar cara memelihara hewan di sekitar kita. Jadi kita tidak boleh menyakiti hewan. Dayu, aku juga setuju denganmu Beni,
Ikan di kolam ini juga harus dirawat. Tiba-tiba Edo lewat dan membuang sampah ke kolam ikan. Beni, Edo, kenapa kamu membuang sampah ke kolam? Itu namanya melanggar peraturan. Edo, oh iya, aku lupa. Baiklah, akan aku ambil lagi sampahnya. Maafkan aku teman-teman. Berikut adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Bacalah kalimat pada kotak, lalu hubungkan pada gambar yang sesuai. Warnai gambar jika menurutmu sesuai dengan peraturan sekolah. Mencoret-coret tembok kelas. Melanggar aturan sekolah ya, gambarnya yaitu yang kedua. Membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah peraturan sekolah. Gambar ketiga. Melaksanakan tugas piket kelas. Itu juga termasuk peraturan sekolah. Gambarnya yaitu gambar yang pertama. Ayo mengamati. Siti pergi ke pasar bersama ibu. Siti membeli 1 kilo pepaya. Penjual pepaya menimbang dengan timbangan seperti gambar di bawah ini. Setelah membeli pepaya, Ibu Siti membeli 200 gram biji jagung. Penjual biji jagung menimbang dengan menggunakan timbangan seperti gambar di bawah ini. Ada 2 timbangan ya, gambar yang pertama yaitu timbangan manual dan timbangan yang kedua yaitu timbangan digital. Ayo berdiskusi, manakah yang lebih berat? 1 kilogram pepaya ataukah 200 gram biji jagung? Timbangan manakah yang dapat mengukur benda yang lebih berat? Dapatkah kamu menyebutkan 2 perbedaan timbangan itu? Perhatikan tulisan di dalam kotak. Tadi pepaya 1 kilo ya. 1 kilo itu adalah 1000 gram. Caranya bagaimana? 100 gram kita tambahkan sebanyak 10 kali, yaitu 1000 gram. Jadi lebih banyak pepaya atau biji jagung? Karena 1 kilo pepaya yaitu 1000 gram, sedangkan biji jagung hanya 200 gram biji jagung. Timbangan besi biasa dipakai untuk menimbang benda yang lebih berat. Timbangan dengan jarum atau digital yang menunjukkan angka biasa digunakan untuk benda yang lebih ringan. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Coba perkirakan berat benda pada gambar. Lingkari ukuran berat yang menurutmu sesuai. Gambar yang pertama, berat semua kentang di samping adalah 2 kilo atau 200 gram. 2 kilo. Semangkuk tepung memiliki berat 500 gram. Ibu membeli titik-titik ikan 1 kilogram. Berat coklat di samping adalah 200 gram. Ibu menyimpan titik-titik telur di dalam keranjang 1 kilogram. Berat semangkuk nasi adalah 250 gram.